Oh mengalir bagaikan sungai, menjamah setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat di tempat ini. Oh Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Yesus namanya. Setiap orang segera menyesuaikan diri di hari-hari terakhir ini, sebab Dia telah tampil dengan kemuliaan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Serahkan sepenuhnya kepada hamba Tuhan Evangelis Stefania Yur. Puji Tuhan. Salah satu yang kita dapati di dalam persekutuan ibadah adalah kita memulihkan hubungan dengan Tuhan. Tujuan kita beribadah adalah memulihkan hubungan dengan Tuhan. Karena sepanjang satu minggu ada banyak hal yang kita hadapi, alami, sehingga ketika kita datang duduk di hadirat Allah ada pemulihan hubungan roh kita dan Tuhan itu kembali dipulihkan, sehingga hati kita penuh dengan kehidupan, kekuatan, tapi juga suasana roh yang selalu berkemenangan. Ya puji Tuhan. Saya bisa minta air dua botol, saksi contoh berkat, 2 botol. Ya Bapak, kita saya pinjam 1 botol lagi. Ya Bapak sudah diminum dah Bapak. Ya Bapak Ibu Saudara, awal tadi suara Tuhan tentang kita harus buka hati. Kita harus buka hati. Dan buka hati ini bukan perkara yang kita kerjakan di sini. Kita sudah harus buka hati di rumah sana. Kita sudah harus memiliki satu kerinduan. Kita sudah harus memiliki suatu komitmen bahwa saya datang untuk diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada 2 botol yang saya pegang. Kalau kita tidak buka hati, maka yang terjadi seperti ini, Bapak Ibu. Ketika hamba Tuhan atau suara Tuhan datang tentang berkat-berkat kehidupan, karena kita kenal bahwa di dalam Alkitab ini ada beberapa jenis berkat-berkat utama yang harus kita peroleh dalam persekutuan ibadah kita. Yang pertama adalah berkat Abraham. Berkat Abraham itu adalah berkat iman. Berkat iman. Berkat Abraham, maka di dalam setiap doa kita harus mengklaim berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, karena ada janji berkat. Jadi berkat Abraham adalah berkat iman. Nah, kalau saudara tidak buka hati, yang terjadi adalah berkat Abraham ketika kita berdoa, yang terjadinya seperti ini. Tidak mendapat tempat. Kalau kita tidak buka hati, maka berkat iman ini tidak mendapat tempat. Sehingga kita hanya percaya Tuhan sesaat. Ketika kita duduk begini, kita menikmati suasana roh. Tetapi yang kita bilang begini, ketika engkau pergi, burung datang membawa benih berkat. Dan juga benih berkat itu juga jatuh di tanah yang berbatu-batu, karena kau tidak percaya bahwa tanah hatimu itu diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi kita harus dari rumah kita datang kita harus buka hati, saudara. Kalau kita buka hati, maka berkat Abraham akan masuk
memenuhi dan menempati hati kita dan tinggal permanen di situ. Berkat Allah Abraham adalah berkat iman, puji Tuhan. Yang kedua adalah berkat Ishak. Jadi banyak orang mengatakan berdoa tetapi harus memahami makna daripada berkat-berkat ini. Yang kedua adalah berkat Ishak. Berkat Allah Ishak adalah berkat perjanjian. Kita datang untuk menerima janji-janji apa? Saya datang untuk mencairkan janji apa? Saya datang untuk memperoleh janji apa? Saya datang untuk menerima janji apa? Oh, Yesus itu ku punya, janji itu ku punya, berkat itu ku punya. Saya datang untuk mencairkan berkat karena ada janji. Amin. Bahkan kita yang hidup hari ini juga, kita hidup karena ada janji. Janji ini alam maut tidak dapat mengatasi dan membatasi janji tentang kehidupan kekal yang diterima, diperoleh di dalam nama Yesus. Janji inilah janji yang dapat membelah kubur-kubur orang percaya dan mengangkat orang-orang itu di dalam alam kemuliaan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Berkat perjanjian adalah Allah Ishak. Yang ketiga adalah berkat Allah Yakub, adalah berkat kesulungan. Ya, berkat kesulungan. Jenis-jenis berkat ini harus kita tahu supaya di dalam hal mengklaim janji-janji Tuhan kita dapat berdoa dengan iman. Haleluya. Nanti saudara tanya, kalau berkat bagi kami orang ketiga, bagi Bapak Ibu yang orang ketiga adalah berkat Teofani. Tepuk tangan. Ketika Ruben yang bicara tentang Teofani, itu adalah suatu benih berkat yang dilepaskan bagi orang ketiga. Pendeta satu, ya, ketua klasis di Baskor itu telepon nama. Pendeta dia bicara begini, kami ini orang biak cemburu. Kami orang biak ini cemburu karena Ruben bisa bawa benih berkat itu berangkat pergi baru kasih tahu di kayak hari itu. Haleluya. Masa Ruben tidak bisa berkati kami di diam saja sudah? Atau paling tidak dia ada diserui, jadi dia berkati kita diserui kan? Dia bisa bawa berkat itu dan dia sembunyi berkat itu mati. Bahkan sebelum Pak Ruben yang naik di Aimaru, dia ketemu satu pendeta Wamahma. Pendeta bilang begini, Ruben, kau jangan naik di negeri itu, orang di atas itu kepala keras. Tapi Ruben bilang, Tuhan yang mengutus aku. Pak Ruben itu sekolah sebenarnya adalah YFFS, itu sekolah jadi mantri. Ya, dia sekolah jadi mantri di Supiori. Tapi ketika ketemu Ishak Sebelgene, Pak ISK ini bilang begini, Ruben kok tidak cocok jadi mantri, kau harus jadi hamba Tuhan. Tepuk tangan. Kau harus jadi hamba Tuhan. Kita harus melihat bagaimana kandungan-kandungan berkat yang dilepaskan di negeri ini, di tanah Papua. Nanti saudara tanya terus berkat apa di tanah Papua? Berkat di tanah Papua adalah berkat nama Tuhan. Nama Tuhan. Ketika untuk mengerjakan dengan nama Tuhan, mereka sedang melepaskan berkat nama Tuhan. Sampai hari ini, Suwangi pun tahu Tuhan. Haleluya. Suwangi pun tahu Tuhan. Orang mabuk bisa lari dari polisi, tapi tidak bisa lari dari pendeta. Pendeta bicara tentang orang mabuk dengan siap kata pendeta. Haleluya. Berkat nama Tuhan itu bagi tanah Papua. Berkat apa bagi orang Papua? Berkat bagi orang Papua adalah berkat kejujuran. YSK bilang, barang siapa bekerja dengan jujur di tanah ini, dia akan melihat tanah yang satu kepada tanah yang lain. Berkat kejujuran. Terus saudara tanya saya, Pak, hamba terus kita yang ada ini dapat berkat apa? Berkat tubuh
Kristus adalah berkat kehidupan. Haleluya. Berkat tubuh Kristus adalah berkat kehidupan. Kenapa berkat kehidupan? Karena tulisan-tulisan Alkitab ini menjadi hidup dalam kita. Menjadi hidup. Paulus tulis Mazmur. Dia tulis bermazmur. Ada banyak gereja tidak bisa bermazmur. Ada banyak gereja hanya melihat ayat itu sebagai tulisan Paulus. Tapi kata Mazmur bisa hidup di dalam kita. Amin. Bisa hidup. Berarti ada berkat kehidupan di dalam kita. Sehingga pola ibadah kita ini, ya, Bapak Ibu Saudara, pola ibadah kita ini itu sudah menjadi satu ketentuan oleh Roh Kudus kepada Paulus. Karena Yesus tidak mengajar pola ibadah. Yohanes, Petrus, Andreas, Yakobus, Filipus tidak mengajar pola ibadah. Hanya Paulus yang menikmati suatu penyintapan rahasia kebenaran ilahi. Sehingga Roma 9 ayat 1, Paulus bilang begini, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Paulus yang memberikan satu rujukan tentang liturgi ibadah di dalam roh. Kenapa Paulus bicara ini? Karena Paulus meresponi pernyataan Yesus tentang Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yesus bilang begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar. Ada orang bisa ikut gereja jadi umat Tuhan, tapi belum tentu dia jadi penyembah. Saudara, ada orang bisa jadi orang percaya lalu ikut Tuhan, tetapi belum tentu orang itu menjadi penyembah. Puji Tuhan. Ada banyak orang bisa bikin kue, tapi bukan juru roti. Ada banyak orang bisa perbaiki motor, tapi bukan montir. Ada banyak orang bisa beli obat di jalan-jalan, tapi bukan dokter. Ada banyak orang bisa bernama Kristen, tapi bukan penyembah. Haleluya. Penyembah ini melekat di dalam kehidupan dan status rohani kita. Melekat. Seperti seorang suami yang lewat, orang lihat dia lewat, dia tidak bunuh orang, tapi dia sedang lewat, orang bilang, suami ada lewat. Status jelas. Amin. Ada seorang nelayan yang lewat, dia tidak sedang mancing, tapi orang bilang, nelayan ada lewat. Amin. Status ini, seorang penyembah ini dibawa sampai engkau jualan di pasar dari surga, engkau adalah penyembah. Karena status ini melekat di dalam kehidupan rohani kita. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itu ada kemerdekaan. Jadi tulisan-tulisan Paulus ini salah satunya menjadi rujukan kepada pola ibadah dalam roh adalah 1 Korintus 14 ayat 26. 1 Korintus 14 ayat 26. Paulus ada tema di situ bilang ini, peraturan dalam pertemuan ibadah atau liturgi ibadah Alkitabiah. Kira-kira begini, liturgi ibadah Alkitabiah, peraturan di dalam pertemuan jemaat. Yohanes 1 Korintus 14 ayat 26. Apa yang Paulus tulis itu? Dia bilang begini, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Karena tidak ada petunjuk ibadah yang Yesus bicara, tidak ada petunjuk ibadah yang Petrus ajarkan, Yohanes ajarkan, Yakobus ajarkan, maka Paulus dalam ilham roh, dia menuliskan kebenaran ini untuk diteruskan di dalam setiap pertemuan ibadah. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kami berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Kebetulan ada di dalam Alkitab.
Tidak dikonsep oleh para teolog, master teolog, doktor teolog, profesor teolog, tidak. Ada di Alkitab. Ditulis oleh seorang yang penuh roh, namanya Paulus. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5, Paulus bilang begini, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Haleluya. Jadi ada rujukan tentang pola ibadah surgawi yang adalah realisasi dari suatu pewahyuan produk yang diterima oleh Musa di Sinai tentang tabernakel. Tepuk tangan bagi gambar itu. Jadi ada suatu gambar yang diterima oleh Musa, lalu Allah bilang ke Musa, hati-hati, ingat baik-baik, jangan kau tambah, jangan kau kasih kurang. Jadi Musa menerima suatu paket. Musa yang menerima, tetapi bukan Musa yang membangun tabernakel. Musa harus fokus kepada suatu konsentrasi daripada penyikapan rahasia. Lalu dia bicara kepada Aholiab dan Besali. Dua orang itu mendapatkan training khusus. Bagaimana satu mengerjakan bahan-bahan dari emas, bagaimana satu mengerjakan bahan-bahan kain. Lalu Musa katakan, ukurannya tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Bahkan sampai di kitab Wahyu 22 ayat 18-19 Alkitab berkata, barang siapa menambah daripada kebenaran kita membuat ini, Allah akan menambahkan malapetaka di dalam dirinya. Barang siapa mengurangi, Allah akan mengambil bagian. Lalu Wahyu pasal yang ke-11 tentang dua saksi Allah itu dikatakan bahwa bangun, ukur kembali bait Allah. Ukur kembali bait Allah, kecualikan pelataran. Mereka akan dibiarkan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Ukur bait Allah, mesbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Berarti ada bait Allah, ada mesbah, ada orang yang tidak beribadah di dalamnya. Di dalam satu pola yang telah diberikan oleh Allah kepada Musa, lalu diterima oleh Paulus sebagai sebuah rangkaian peristiwa kehidupan roh. Ditulis dalam 1 Korintus 14:6. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kau berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur. Kenapa harus persembahkan sesuatu? Karena benda-benda di tabernakel ini adalah sumbangan sukarela dari seluruh bangsa Israel. Ada yang kasih anjing, ada yang kasih gelang, ada yang kasih kalung, ada yang kasih apa saja. Yang bahan emas terdiri dari bahan emas, yang bahan perak terdiri dari bahan perak, yang bahan tembaga dari bahan tembaga. Itu adalah sumbangan sukarela. Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, perhatikan mazmur. Mazmur ini dia akan muncul di Wahyu pasal 14. Ada suatu nyanyian baru. Hal kita bilang begini, nyanyian itu tidak dapat diajarkan kepada orang lain. Jadi mazmur ini tidak bisa diajarkan. Ibu-ibu yang tadi bermazmur, setelah kita keluar coba tanya, ibu bisa ajar mazmur tadi itu bagaimana? Dia dari nada dasar apa, terakhir nada dasar apa? Nyanyian mazmur hanya nyanyian yang dinyanyikan oleh seseorang, diciptakan iramanya oleh seseorang, diciptakan syairnya oleh seseorang, dinyanyikan oleh seseorang dalam suatu perasaan cinta kasih. Itu mazmur. Maka kita bisa itu nyanyian yang tidak dapat diajarkan. Beda dengan lagu yang saya tulis, musim berlalu, tinggalkan pesan, bisa diajarkan. Dikala matahari bisa diajarkan. Tapi mazmur tidak bisa diajarkan. Nyanyian rahasia ini adalah nyanyian kehidupan. Kita bermazmur berdasarkan apa yang kita rasakan tentang perbuatan baik Tuhan di dalam hidup. Haleluya. Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran. Ada
seperjalanan iman mereka yang paling dominan di dalam gereja pekabaran jalan suci atau pembangunan tubuh Kristus adalah pengajaran. Amin. Pengajaran. Pengajaran ini bukan pengajaran yang lahir dari suatu produk sekolah teologi, tapi pengajaran ini adalah muatan pekerjaan roh yang diuji tiap-tiap hari. 1 Tesalonika pasal 5 dikatakan bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang benar. Diuji. Apakah orang ini bicara betul? Diuji dalam berjalan waktu. Betul. Tuhan genapi, Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan. Puji Tuhan. Jadi yang dominan dalam gereja pekabaran jalan suci itu adalah pengajaran. Pengajaran yang disampaikan oleh siapa? Oleh 5 jabatan roh. Amin. 5 jabatan roh. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ia yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pembina-pembina Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memberkati orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus tidak bisa dilengkapi oleh pendeta biasa. Orang-orang kudus harus dilengkapi oleh para jabatan roh. Karena itu adalah tanggung jawab pelayanan menuju kesempurnaan. Dan ia memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pembina-pembina Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepedulian Kristus. Ada standar ilahi yang dipakai di sana. Jadi hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, penglihatan atau mimpi, atau yang seorang karunia bahasa roh. Bahasa roh, perhatikan di sini, harus disertai dengan menafsirkan bahasa roh. Karena kita bilang supaya semua itu dipergunakan untuk membantu. Kalau dia cuma bahasa roh saja tanpa penafsiran, banyak orang yang ibadah mungkin awam, dia bilang dia bicara bahasa. Haleluya. Pernah orang baru satu persekutuan diserui dulu, ya. Orang datang puasa, setelah puasa terima karunia roh, terima karunia oleh Bapak yang bangun ini. Dulu namanya untuk kaki dia. Orang itu menggunakan bahasa roh, tanya sayur di pasar, orang lama cekak kalau itu. Bagaimana orang mengerti harga berapa sayur ini kalau pakai bahasa roh tanya? Haleluya. Kami di Nabire baru pelayanan awal-awal, jadi Tete Sideri ini kena tua Sideri. Saya Papi di Pusbeles dorong sepeda, terus Tete Sideri bilang ke Papi di Pusbeles, hamba Tuhan, saya masih pemuda. Dia bilang, hamba ajar Bapak bahasa roh dulu. Jadi Papi di Pusbeles bilang, oh Bapak mau belajar bahasa roh? Iya, saya belajar bahasa roh. Tapi sekarang juga bicara orang. Bilang orang. Tete Sideri bilang orang. Lama-lama. Bahasa roh adalah bahasa yang Roh Kudus berikan di damai sejahtera kita. Bahasa yang tidak diajarkan oleh manusia. 1 Korintus 12 tadi yang Tuhan bilang, siapa berkata-kata dalam bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia. Tidak, sebab tidak seorang pun mengerti bahasanya. Oleh roh, dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Artinya begini, Bapak Ibu dalam suatu kondisi tertentu tidak bisa lagi orang mengerti masalah saudara. Di situ bahasa. Karena hanya Tuhan yang tahu. Bicara. Kalau tidak mengerti bahasa roh, saya bilang sendiri. Belajar dari satu jenis burung warna merah, coklat-coklat. Itu biasa di dekat kebun-kebun itu. Burung itu dia biasa berteriak, cing, kawan cing, wala-wala cing. Berdiri dengan burung itu, latihan mulut ikut burung itu terus bahasa roh. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Latihan di situ sampai langsung sukses di situ. Bahasa Arab adalah bahasa yang rahasia. Nah, Bapak Ibu satu kali dalam satu kesempatan, saya dari Jakarta mau pulang ke Papua, tapi teman hamba Tuhan di Toraja, dia bilang hamba mampir di Toraja dulu, sampai ke firman untuk rumah Tuhan di Toraja. Tapi saya bawa barang banyak dari Jakarta mau bawa pulang, ada belanjaan. Begitu pesawat mau landing di Makassar, bagaimana caranya supaya barang ini saya tidak bawa ke Toraja? Tidak ada orang yang bisa tolong saya. Jadi waktu mau landing, saya bahasa roh. Saya bahasa roh. Waktu saya bahasa roh selesai, biasa saja bahasa roh sederhana, tidak ada orang dengar, bukan karena goncangan, karena tabrak awan terus oh Tuhan ke dalam tanganku serahkan nyawaku. Ini kan sama. Karena ada orang yang begitu pesawat tabrak awan, waktu kami pulang dari Manado, tidak bisa mendarat di Sorong, kebiak terus kakak Michael Solosa dengan mereka balik dengan saya di belakang udah ada hamba Tuhan di belakang, hamba Tuhan apa saja udah takut. Kita kebiak, ya, jangan percaya manusia, percaya Tuhan. Memangnya percaya satu pesawat jatuh kalau kita semua hidup kan? Haleluya. Jadi ketika saya bahasa roh, pesawat itu mendarat, saya bawa kantung keluar dari bandara, terus ada satu orang di situ, dia bilang bapak saya ambil barang-barangnya kah? Saya bilang oke, bawa. Dia sopir, bawa ke mobilnya. Waktu mobil ini keluar, saya mengarahkan dia ke hotel. Dia putar lagu rohani, lagu rohani, glory, haleluya, di kita. Terus saya bilang, oh Kristen kan? Oh Kristen. Dia bilang, apa? Di bandara Makassar ini, kami yang Kristen hanya 2 orang. Dari 600 sopir, hanya 2 orang Kristen. Salah satunya saya. Karena bahasa roh, hadirkan salah satu dari 2 orang. Terus saya bilang, saya pendeta. Saya mau ke Toraja, tapi barang bawaan saya ini bagaimana? Dia bilang, rumah saya dekat. Bapak titip barang-barang Bapak di rumah saya. Bapak bisa mandi, Bapak bisa minum kopi, baru saya antar ke tempat naik bis menuju ke Toraja. Bahasa roh menghadirkan salah satu dari 2 orang dari 600 orang. Haleluya. Satu kali lagi, waktu di Nabire, saya masih baru menikah, saya dan istri ke Nabire. Terus mau peresmian jemaat Betel di Samabusa, kakak Safira Duit dengan Pak Akari. Jadi waktu mau peresmian gereja ini, jemaat ini, saya dengan Mai Tua datang terus saya tanya mama, orang tua, bapak perlu mama, orang tua, saya tanya mama, waktu itu mama ada di Nabire. Jadi saya bilang, Tebe, boy, saya bilang makanan bagaimana? Dia bilang, semua lengkap, kurang daging saja. Bayangkan spontan, waktu saya dengar kata hanya daging saja, saya bilang, Tebe tunggu, saya pergi saya bawa daging lagi. Dalam suasana roh, saya bicara bawa daging tanpa ada uang. Begitu saya keluar dari rumah, saya begitu jalan dengan itu, jalan keluar sampai di jalan menuju ke perbatasan rumah, rusa besar satu Tuhan utus dari hutan 6 cabang, rusa itu 6 cabang keluar dari hutan. Dia keluar dari hutan, kakak bunuh balik tapi sampai rusa. Rusa itu 6 cabang ini keluar, lari ke karena pernyataan roh tadi meningkat. Bukan cuma ikat nenek ini, tapi ikat Tuhan di surga terganggu karena jemaat. Lalu rusa itu lari keluar dari hutan, dan saya lihat rusa ini, saya sudah gemetar bagaimana caranya. Saya harus, tapi rusa terlalu besar. Lalu saya biarkan rusa itu lompat masuk di parit. Begitu rusa masuk di parit, saya juga lompat masuk di parit. Saya juga masuk di parit. Lalu rusa itu, dia lihat ada ancaman, dia balik untuk bertanggung saya tidur di atas pecik-pecik sudah. Tidak ada orang, hanya saya
dan istri saya. Istri saya bilang, ayo Pak, ayo apa? Lalu saudara, rusa ini karena lihat saya sudah tidur, dia mulai naik di dinding parit itu. Saat dia mulai naik, saya mulai tarik kaki saya pelan. Setelah, lalu saya lompat pegang tanduknya, saya tarik rusa kembali, lalu saya jepit lehernya, lalu saya tahan tanduknya, lalu dia putar saya. Dia putar saya sampai saya dengar suara rusa itu, dia bilang, ke dalam tangan. Haleluya. Saya dengar suara dari dalam saya bilang, ke dalam tangan ku serahkan. 6 orang angkat rusa itu. Saya bilang, kuliti bagi 2, saya ambil sebelahnya kembali ke jemaat. Saya bilang, tebe daging yang tadi saya bilang tadi masak. Bahasa roh menghadirkan berkat-berkat yang tidak terduga, yang tidak direncanakan, yang tidak ada di dalam perhitungan untung rugi, yang tidak ada di dalam perhitungan pendapatan normal kita. Tapi ketika kita bahas roh, maka saudara yang selalu korban-korban, jangan cuma korban-korban saja karena punya sesuatu, tapi korban di dalam roh, korban dan bahasa roh Tuhan. Apa yang saya bilang ini, saya cuma bilang dan saya belum punya, tapi roh Tuhan kawal, roh kudus tolong, roh kudus hadirkan, roh kudus muncul. Haleluya, muncul. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya puji Tuhan. Jadi suasana roh seperti ini. Kita ada dalam kebersamaan. Saya mau kasih momen di sini, saya mau kasih tadi lagi. Pertanyaan begitu. Supaya kita juga hadir di sana, suasana roh ini kita bawa lagi di sana lagi, menyala-menyala. Jadi kita begitu bahasa roh. Kalau di dalam gereja, jemaat harus ada yang menafsirkan, harus ada yang menafsirkan. Jadi tidak bisa kita hanya melepaskan bahasa roh tanpa penafsiran. Beda dengan nubuat. Kalau nubuat kita menyampaikan membangkitkan iman. Ketika kita bernubuat tentang sesuatu hal-hal yang baik. Jadi kita yang bangun telepon, bangun WA lah, nubuat, Tuhan berkati kau, Tuhan akan tolong kau. Kalau dia sakit, WA kau, kau akan sembuh. Tuhan pasti sembuhkan engkau, Tuhan pasti tolong engkau. Ada bahasa-bahasa yang membangkitkan iman di dalam nubuat-nubuat yang kita sampaikan. Karena suasana roh kita adalah, suasana ibadah kita adalah pola surgawi yang bebas mempersembahkan sesuatu. Ibrani 13 ayat 15 bilang begini, sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama. Di kitab Sefanya pasal 3 pasal 2-3 bilang, aku akan memberikan kepada mereka bibir lain. Jadi Bapak Ibu dan saya ini, kita punya bibir lain. Bibir apa? Bibir yang menyembah Tuhan. Bibir yang menyembah. Bibir yang menyenangkan Tuhan. Bibir yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Di Wasor itu kandidat 2 yang maju. Saya bilang, bikin baleho 1, baleho besar 1, Tuhan Yesus di tengah, kandidat 1 di kiri, 1 di kanan. Baru kami keluarga besar jemaat mahkota kehidupan mendoakan 2 pasangan terbaik. Tuhan yang menentukan siapa yang akan terpilih. Itulah kehendak Tuhan. Supaya gereja ini netral dari segala hal. Dan saya akan usulkan ini supaya di Maibrat kerjakan apa yang saya bicara. Kerjakan, bikin baleho, semua kandidat dalam rangkulan Tuhan. Oh, kami gereja Pekabaran Jalan Suci, jemaat A mendoakan semua kandidat. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan. Supaya jangan sampai ada gereja masuk duduk begini, sebelah sini tim ini, campur ini. Hadirat Allah tidak dapat seperti ini. Kita harus Tuhan, kita suasana roh memberi dampak. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal saya sampaikan.
baptisan oleh pekerjaan roh tadi, ada 4 jenis baptisan yang harus kita alami. Harus kita alami. Ada 4 jenis baptisan. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita menyerahkan diri untuk mengerjakan. Yang pertama adalah baptisan air. Baptisan air. Ini sudah dikerjakan oleh kita, generasi berikut sampai hari ini. Tetapi harus menjadi pengetahuan rohani kita untuk ketika ditanya oleh siapapun, kita memiliki argumentasi roh yang benar untuk menyampaikan. Baptisan air. Baptisan air itu diperuntukkan bagi orang percaya. Jadi ada orang banyak berdebat di YouTube, di TikTok tentang baptisan air. Hanya satu jawaban, baptisan air hanya dikerjakan oleh orang percaya. Karena ini cuma air saja. Air ini dampaknya apa sih? Kalau saya tidak percaya, lalu saya hanya disodorkan masuk, tidak terjadi keselamatan. Karena saya tidak bisa mengklaim janji yang ada di dalam air. Tapi ketika saya percaya bahwa oleh air ini saya memperoleh kehidupan kekal dan menjadi pintu gerbang masuk kerajaan Allah, maka itu terjadi karena iman percaya. Maka Yesus bicara Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis selamat, siapa yang tidak percaya dihukum. Termasuk anak kecil atau bayi termasuk kategori tidak percaya. Karena masuk surga tidak bisa diwakili. Orang tua tidak bisa dorong anak masuk surga. Harus ada keputusan pribadi. Roma 10 ayat 9-11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 11, karena kitab suci berkata barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Jadi ini adalah keputusan pribadi. Orang itu, maka kita bilang tiap-tiap orang memberi diri. Perhatikan Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri. Kata memberi diri itu begini, saya yang pencuri, saya yang mabuk, saya yang zina, saya yang kacau, saya yang rusak. Memberi diri. Diri ini juga bukan kepala saja. Ada ya, kalau cuma baptis di kepala saja, baru kaki yang bikin dosa, baru tangan yang bikin dosa, baru hati yang berdosa. Harus masuk seperti Yesus. Terutan harus tenggelam seperti Yesus. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita ikut siapa sebenarnya? Kita ikut siapa? Saya ikut Yesus. Ada orang yang sampai hari ini dia tidak ikut Yesus, dia ikut gereja. Sehingga gereja dalam tuntutan tertentu membuat dia percaya bahwa oleh gereja dia akan selamat. Padahal sebelum gereja ada Yesus lebih dulu baru gereja. Saya ikut Yesus. Apa yang saya ikut? Yesus baptis, saya baptis. Berarti saya ikut dia. Kalau sampai di sini dia selam, saya tidak selam, berarti saya tidak percaya apa yang dilakukan. Jelas kan? Ini untuk kita supaya mengerti soal. Maka Paulus bilang, jawab Petrus, bukan Paulus Petrus. Jawab Petrus, Kisah Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk satu pengampunan dosamu. Anak kecil tidak berdosa. Dosa hanya orang yang sudah mengerti ya atau tidak. Jadi untuk dosa itulah orang memberi diri dibaptis supaya dosanya diampuni. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat selanjutnya di Kisah Rasul pasal 2 ayat 39 bilang ini, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Bukan berarti anak-anak dibaptis, tidak. Janji ini bagi kamu, anak-anak, dan bagi mereka yang akan datang sesudah itu adalah orang yang akan datang kepada suatu iman percaya bahwa lewat format ini saya akan memperoleh kehidupan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini sedikit pengajaran untuk kita memahami apa yang kita kerjakan. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5 bilang ini, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian. Katanya saudara, Alkitab itu dia bilang permandian. Kata dasar permandian mandi. Pada waktu itu, saya ulang, Titus 3 ayat 5. Pada
waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, ya, seperti Kristen apa yang mereka beberapa waktu lalu Kristen progresif. Mereka punya satu statement bahwa orang bisa selamat karena perbuatan baik. Tidak. Titus 3 ayat 5 menantang iman itu. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi ada permandian. Itu pertama, baptisan aja harus dikerjakan dan sudah dikerjakan, tapi menjadi pengajaran untuk kita supaya kita juga dapat sharing dengan orang bahwa yang saya kerjakan bukan tuntutan gereja jalan suci. Baptisan air bukan tuntutan jalan suci, bukan ada di ADRT, tetapi adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga surga yang tersurat dan tersirat di Alkitab Perjanjian Baru. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu, yang tangkap orang masuk penjara bukan polisi, bukan tentara, bukan hakim, bukan jaksa. Yang tangkap orang adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Pasal 1.2 Yunto sekian pasal berlapis kejahatan orang ini masuk. Polisi baik, tentara baik, tapi dia penegak hukum. Orang itu ditangkap 3 tahun penjara, bukan polisi tangkap, hukum yang tangkap. Demikian sekian banyak orang percaya tidak melakukan kebenaran yang tersurat dalam kebenaran Allah, mereka akan ditangkap dalam kematian kita. Amin. Sekalipun gereja megah, gereja hebat, organisasi kuat, tetapi kebenaran yang tidak terrealisasi baik, dia akan menangkap sekian banyak orang masuk di dalam kematian kita. Karena ayat-ayat ini menyelah perjalanan Tuhan. Baptisan kedua adalah baptisan roh. Tiap orang percaya harus dibaptis dalam roh. Roh Kudus harus penuh, Roh Kudus harus tenggelam, Roh Kudus harus tinggal, Roh Kudus harus permanen. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, roh melayang-layang. Yesaya 29 roh hinggap. Lalu Yohanes 15 bilang roh berdiam. Melayang, hinggap, berdiam. Roh harus tinggal. Jadi kan hidup kita adalah tempat kediaman. 1 Korintus pasal 6 19-20. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang dia di dalam kamu. Roh Kudus yang akan beroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Amin. Keriting lunas, kulit hitam lunas. Amin. Tidak ada yang datang gade kita. Yesus sudah datang lunas kita. Haleluya. Mana yang saya pegang ini bukan diciptakan oleh orang yang suci. Ini ada yang diciptakan sampai di toko kita aksi bawa jadi kita sudah bawa ini datang karena lunas. Siapa mau coba-coba bawa tanpa bayar kok diproses. Tapi karena lunas dibawa datang. Lalu kita mau pegang apa? Mau makan apa? Karena sudah lunas. Tuhan tebus kita, lunasi kita, Dia atur kita. Amin. Jadi kita ditebus untuk menjadi hamba kebenaran. Keluar daripada perhambaan terhadap dosa, lalu menjadi hamba kepada kebenaran. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi harus ada baptisan roh. Baptisan roh ini penting. Karena yang mengawal orang sampai masuk kerajaan surga adalah Roh Kudus. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kami, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang Dia di dalam kami. Roh Kudus diterima ini permanen. Karena roh yang akan mengawal sampai sakatala Allah berbunyi, roh yang membangunkan, roh yang membangkitkan. Pendeta tidak bertanggung jawab, tapi Roh Kudus bertanggung jawab. Amin kan? Baptisan kedua, Roh Kudus. Yang ketiga, baptisan ketiga adalah baptisan api. Perhatikan, ketika Yesus penuh Roh Kudus, langsung pada guru. Proses-proses, ujian-ujian, tantangan-tantangan. Emas ketemu di gunung nama Emas, belum murni. Emas dibawa di dulang nama Emas, belum murni. Emas dibawa sampai harus melewati peleburan api. Ada air tertentu, ada keras kasih memisahkan emas murni.
Demikian juga semua orang bisa bilang Kristen, tapi ada proses yang membuat Kristen itu adalah murni oleh Roh Kudus yang menyala dan membuat marahmu hilang, emosimu hilang, sakit hatimu hilang, iri hatimu hilang, ya. Segala hal yang daging-daging akan terkikis oleh Roh Kudus melalui baptisan api, api yang membakar. Nanti lihat api kalau menyala, Abiyahka, Abinka, Bosenka, taruh di atas belanga. Nanti api menyala, dong dansa selesai kematang. Kita datang bersuka kita ada kematangan roh yang terjadi. Proses roh mematangkan kita, mendewasakan kita. Melalui baptisan api kita mengalami suatu proses. Makanya saya sering bilang, kalau saudara lewat ada ujian, don't tulis di luar pintu sekolah itu, harap tenang, ada ujian. Ujian itu artinya guru lihat murid isi soal salah, tapi guru tidak boleh bicara. Demikian saudara dan saya melewati satu ujian, Tuhan tahu, tapi Tuhan rindu harus naik kelas. Tuhan mampu harus lolos. Tuhan mampu harus berhasil. Next level. Kau tidak boleh tinggal di halaman. Untuk dari angka 30 ke angka 60 harus diuji melalui api. Amin. Masuk di 60 menuju 100 kali lipat, itu api lagi. Maka api ini adalah angka 40 bicara tentang proses pembentukan Tuhan. Ada yang sakit sampai tidak mati-mati, tetap hidup saja. Tuhan proses mendapatkan sesuatu. Tapi ada yang tidak sakit tiba-tiba lari. Tuhan proses untuk menikmati kehadiran Tuhan. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Itu adalah baptisan api, proses ujian. Yang keempat terakhir, baptisan tubuh Kristus. Dasar 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Baptisan tubuh Kristus artinya berbeda suku, berbeda bahasa, tapi dipanggil masuk untuk mengerjakan suatu tuntutan visi pembangunan tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus. Menyatu, kepala di mana, kaki di mana, tangan di mana. Ini akan menghadapi peperangan terakhir. Orang-orang percaya, orang-orang pilihan Allah akan menjadi satu barisan tentara Allah ilahi yang ada di dalam satu peperangan besar. Roh bisa kita lawan, penghulu bisa kita lawan, penguasa bisa kita lawan, tetapi kita tidak bisa melawan pemerintah. Untuk melawan pemerintah, tubuh Kristus harus menyatu menjadi satu kekuatan. Kepala mana, tangan kiri mana, tangan kanan mana, tangan kaki kiri, kaki kanan. Dulu pernah nonton film Power Rangers. Masing-masing ada 5 itu tuh, masing-masing lari dan nunggu. Tapi kalau penjahatnya sudah berubah jadi monster besar, Power Rangers pulang berubah kaki kiri. Dia lagi tinggi. Ada satu perubahan yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus untuk menyatukan seluruh orang percaya yang dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi satu keimamatan yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Demikian firman